Lawan di fase grup. Karena kita Iya. di grup A. Lawan Qatar Betul. tanggal 15. Lawan Australia 18. Kemudian lawan Jordan tanggal 21. Wow. Dia disiapkan di situ. Nah kalau dia mengalami cedera di saat ada uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di tanggal 5 dan tanggal 8 itu kan Iya. kita rugi. Rugi kita. Mungkin dia masih bisa bermain, setengah main ditukar. Adi Satrio masuk. Iya. Dicoba Fasa Dafsa. Kan? Jadi ada kemungkinan ini akan terjadi pergantian ketika melawan. Ya, bisa Adi yang pertama, bisa juga Nando yang kedua, atau Dava sebaliknya. bisa main. Atau mungkin juga Erlangga bisa bermain ya. Ya terserah STY lah. Iya. Tapi yang pasti STY harus bisa melindungi Nando ini. Karena ini aset untuk penjaga gawang. Karena dia akan bermain sebagai pemain utama di fase grup, Boy. Betul. Itu kalau dia cedera. Lawan pertama siapa kita? Qatar, tuan rumah. Qatar. Yang difavoritkan. Nggak main-main. Karena Qatar pasti ingin menang. Main di depan publik dia. Tuan rumah. Lawan tuan rumah kita. Dengan segala cara kan pasti, orang dalam tanda kutip lah. Tuan rumah. Pasti akan ada keuntungan lah. Kita nggak tahu lah. Bagaimanapun. Makanya kita harus siap dengan skuad terbaik. Nah kalau saya bisa melihat dengan skuad yang ada sekarang, oke. Terlepas sekali lagi tanpa Elkan. Kita bagus. Dengan Yasin Hapner dan Nathan ada. Artinya untuk warisan belakang kita kuat. Nah, Anda sudah menyinggung barisan belakang nih, Bung. Ya. Let's say kita bicara 3 back belakang ya. Ya oke. Ya kan? Apakah Rizky, Hapner, Nathan Chow bisa di situ, Bung? Bisa ditarik ke dalam. Sama kalau di tim senior Sandi kan bermain di posisi kanan. Ketika dibutuhkan ada Asnawi di kanan, dia kan bisa tarik ke dalam. Lawan Vietnam di Piala Asia kan Sandi bermain ke dalam dengan Yasin Hapner dan Jordi. Asnawi di kanan. Nah sekarang ada Nathan. Arhan akan bermain di kiri toh. Nah dia kan dalam masuk dan kuat dia. Nathan bermain, Hapner dan juga dengan Rizky Ridho. Iya kan? Iya. Kalau memang dibutuhkan sekali, ya bisa dia didorong sebagai gelandang bertahan, masih oke. Alfriana Dewanga yang masuk, walaupun Dewanga bisa di gelandang bertahan. Jadi menurut Bung Ropan, 3 back belakang yang kira-kira pilihan utamanya tadi adalah Hapner, Rizky dan Nathan. Iya. Atau saya pikir kalau mau dipilih itu, kalau memang Nathan sudah oke, Rensen sudah pasti dia bermain, Nathan, Hapner dan Rizky Ridho itu kuat. Pasti menurut saya. Kemudian Nathan Arhan di kiri. Nathan main sebagai kemarin dia 3 main back bagus. sejajar. Main di Vietnam dia bagus. Dia sering turun ke belakang untuk bisa memperkuat, membantu Jai Isyas, membantu Yasin Hapner, membantu Ridho dan dia memperlihatkan. Interceptnya bagus. Iya. Speednya ada. Betul. Sama duel-duel udaranya juga. Oke. Kalaupun dia diminta untuk bermain di posisi gelandang bertahan, membantu Ivar masih bisa. Dengan Dewanga bermain ke belakang. Karena kita masih punya Dewanga, masih punya Ferrari. Iya. Masih punya Komang. Ya kan? 3 yang bisa dimainkan. Karena semua STY kenal. Dan semua dalam posisi tidak ada yang cedera nih, Bung. Tidak cedera. Gitu. Jadi cukup aman di belakang nih ya. Aman. STY mau kutak-katik eksperimen seperti apapun. Iya. Tapi tetap 2 Hapner dan Rizky Ridho menjadi pilihan utama yang nggak bisa. Tinggal yang ketiga ini siapa? Nathan, Ferrari, atau Dewanga. Tapi kalau memang Nathan oke, saya pilih Nathan yang bermain dulu. Gitu kan iya. Betul, saya pilih Nathan. Saya agak ragu tapi oke lah. Bisa Nathan bermain. Menurut saya, iya. Gitu, Boy. Right, oke. 4 di tengah, Bung. Kita bicara 3-4-3 yang bisa terjadi jadi 3-5-2. Iya. Taruhlah kita mulai dengan 4 di tengah, Bung. Oke. Kita mulai dari flank, Bung. Kanan ada Arhan, pasti. Kiri Arhan. Arhan kiri. Kanan Bagas Kava. Bagas. Borneo, Bos. Iya. Dan dia juga pemain nasional under berapa tuh? Ya dan kan STY sudah tahu karakter pemain ini. Dia mau main di U20 atau apa kan. Dia oke. Jadi saya pikir dia yang ada di sana. Dan di Barito dia cukup moncer sekarang, Bung. Iya. Kembali lagi kepada formnya yang bagus. Betul. SEA Games sudah dipercaya sama coach. Jadi saya pikir kalau ada dia ya oke lah. Dia, Arhan. Dorong lagi. Kan bermain dengan 4 nih. Boy bilang kan. Iya. Nah 2 di tengah itu pilihannya Ivar Janer pasti. 1 Marcelino. Nah. Kita akan cukup aman nih, Bung. Aman. Ngelihat Marcelino bermain luar biasa di leg kedua lawan Vietnam. Tadinya kita berpikir apakah dia mampu untuk menjadi pemain gelandang yang bisa up down merebut bola. Ternyata dia membuktikan dia bisa, Bung. Kalau di kualifikasi saat menang melawan Taiwan 9-0 dan Turkmenistan 2-0 di Solo kan saya datang ke Solo ke Manahan. Saya ikut langsung melihat ini, Boy. Posisi dari Marcelino itu bergeser lebih ke kiri oleh STY.
Oke. Karena kita punya Arkan Fikri Arkan Fikri. Iya. yang bermain bersama Ivar Janer di sana. Pada waktu di Solo, Bung. Iya. Nah, di kanan itu kita masih punya Rio Fahmi. Sehingga kalau tadi kita bicara Bagas, ada Rio yang bermain bagus. Rio oke. Dia ikut mencetak gol. Pelapis Bagas siapa, Bung? Itu Rio Fahmi. Rio Fahmi. Bahkan kalau bermain di awal di Iya. di Manahan waktu itu di kualifikasi, Iya. Rio yang pemain inti. Jadi saya pikir Rio pemain Persija ini. Iya. Jadi dia bisa bermain di posisi itu. Nah, baru Arkan, Ivar Jenner, Marcelino di posisi agak ke kiri. Agak kiri. Iya. Bagus. Berarti dia Marcelino dengan Masuk. Arhan. Iya, Arhan di belakang. Saling melapis. Karena tuh, Bung, Marcelino itu bisa didorong ke sini, di sayap, bermain di sayap. Iya. Dengan Ramadan Sananta, ini di kualifikasi. Ramadan Sananta itu bermain sebagai nomor 9 depan. Rafael Stoik itu melebar ke kanan. Melebar ke kanan. Marcelino yang masuk dari kiri. Masuk dari kiri. Arhan bermain tetap posisi. Jadi Iya, 3-4-3 masih berlaku di sana. Itu yang skema yang ada yang STY mainkan di kualifikasi. Itu juga pula bisa terjadi di Qatar. Skema seperti ini dengan Marcelino bisa didorong lebih ke kiri. Iya. Ya, walaupun masih ada skema lain kan, dengan ada Witan, kita masih punya Witan, Iya. bisa. Tapi Bung bicara dua gelandang kita kalau di dua tengah gelandang itu, di tengah itu, Ivar Jenner dan Marcelino. Ivar Jenner masih bisa. Iya. Oke. Dengan Arhan tentunya bermain di posisi flank. Tapi kan bisa jadi tadi Arkan Fikri yang masuk situ, Marcelino ke depan. Itu bisa terjadi. Oke. Karena itu yang dipakai, skema itu yang dipakai STY ketika di kualifikasi, Boy. Jadi bukan tidak mungkin STY akan mengembalikan lagi formasi itu karena bagus mereka bermain waktu itu. Waktu itu melawan apa, Bung? Palestina atau bukan. Mereka menang Turkmenistan 2-0 Turkmenistan. tapi di awal mereka pukul 9-0 Taiwan. Ya. Dan bagus. Pratama lebih cepat bermain dari sisi kiri itu dan dia ikut membuat gol-gol. Yang menarik lawan Turkmenistan bikin gol. Dan waktu itu kalau nggak salah gelombang serangan permainan kita dari kaki ke kaki, passing bagus. Itu yang dipimpin oleh Ivar Janer di tengah, ada Marcelino, passing yang bagus. Iya. Arkan lebih bertahan tentunya bermain. Iya. Kita kuat. Ah, ini posisi ini yang bisa dikembalikan. Walaupun kita bahas tadi kan, Marcelino bisa di tengah. Iya. Karena kalau Marcelino di tengah bersama dengan Ivar, oke, berarti di depan itu akan diisi oleh salah satu pemain. Ini mungkin tergantung lawannya juga, Bung ya. Bisa lawan Qatar, kita nggak bisa terlalu ofensif juga, apalagi melawan tuan rumah kali. Iya. Makanya atau lawan Arab Saudi nanti di uji coba. Bisa aja dipakai di uji coba. Tipenya kan yang bersama dengan Qatar. Betul. Ya, pemain-pemain dari Asia Barat begitulah. Iya. Mereka akan bermain seperti itu. Dan bisa dicoba oleh STY bermain seperti ini. Saya pikir menarik itu kalau Marcelino ada di kiri. Dengan kita punya satu gelandang yang bertahan. Kalau dalam quote bertahan ya Arkan dibandingkan Marcelino. Marcelino ini kan gelandang attacking midfielder. Iya. Dia lebih ke depan, lebih menyerang. Makanya STY menggeser dia agak ke kiri. Wajar. Tapi kalau dia dengan Ivar, bagus seperti dijalankan kemarin lawan Vietnam di tim senior. Yes. Tom Haye sama Marcelino bermain di situ. Dan Marcelino menjalankan tugasnya dengan baik juga. Itu bisa terjadi. Sehingga di depan itu kan masih ada Witan, masih ada Rafael, ada Ramadan Sananta atau entah dengan Hoki. Semua tergantung dari STY lah. Apakah Ivar bisa bermain seperti yang dilakukan oleh Tom Haye? Sebagai gelandang yang bisa mendelay, mengatur. Saya pikir gaya style permainan berbeda. Beda. Ya. Dengan Tom Haye ini kan tipe flamboyan. Bermain. Stylish. Tetapi visinya kan luar biasa. Bermain bola. Yeah. Ketenangan dia. Yeah. Nah Ivar ya masih anak muda ya. Yeah. Belum begitu tenang. Tapi dia spesialis bermain box to box. Kuat di dalam merebut bola bagus, bertarung merebut bola, bertarung atau lawan. Nah, Tom Haye gayanya ini kan ngatur ritme permainan. Itu di senior. Sehingga tapi kalau STY mau untuk ada pengatur, ada di pundak Marcelino sebenarnya untuk menarik ke tengah sebagai pengatur serangan. Karena Marcelino lebih tenang. Cuma asalkan satu hal, dia jangan terlalu banyak mengocek bola, menggoreng. Iya. Lihatlah Tom Haye bagaimana bermain. Itu. Lihat gaya very simple. Simple kan, sederhana, main dapat bola kasih tapi dia berpindah. Simple, dia kasih bola dia pindah sini. Yang penting sirkulasi bola itu jalan. Iya. Nah, dibutuhkan pemain seperti itu. Yang bisa Marcelino. Kalau Marcelino bisa diaktifkan oleh STY, dia bisa menjalankan
dengan baik sekali. Dia punya semuanya untuk. Karena kan yang paling penting di dalam hal ini itu adalah passing. Nah, untuk passing Marcelino bagus. Ya. Untuk passing ya. Ya. Kemudian ketika sulit masuk di depan itu ada kebuntuan, Marcelino yang selalu akan muncul coming from behind untuk bisa melepaskan tembakan. Karena dia punya tembakan yang kuat kan Marcelino. Kencang, keras. Ya. Gitu. Seorang gelandang. Tinggal tergantung STY lah mau memaksimalkan Marcelino seperti apa. Apakah dia menggeser ulang seperti di kualifikasi ke kiri dengan dia tampilkan Arkan bersama dengan Ivar, atau dia mengembalikan harus ada yang mengatur serangan. Saya pikir kita butuh pemain untuk bisa mengatur serangan di tengah. Karena kita tidak punya untuk saat ini. Iya. Iya kan? Berharap sih ke Ivar, cuma kan Ivar petarung ini. Ya. Petarung dia. Merebut bola dan sebagainya. Kalau flank tadi kita nggak usah ragukan lah ya. Oke. Arhan dengan segala pengalaman dan kekuatan dia menyerang dan lemparan ke dalamnya, saya pikir bermain di tim senior nggak tergantikan. Udah oke ya. Nggak tergantikan. Dia nggak tergantikan. Makanya jangan sampai cedera. Iya. Di kiri tadi kalau Bagas main, ini menarik. Di kanan maksudnya. Di kanan. Di kanan. Menarik ini. Iya, antara Bagas dan Rio. Iya. Bisa. Menarik itu. Jadi sebenarnya buat STY opsi-opsi ini banyak. Dia lebih tenang sebenarnya. Iya. Tidak hanya ada satu pilihan untuk di kanan. Ya. Di kiri juga sebenarnya dia punya dua opsi. Karena kalau Arhan bermain, katakan Nathan Cho nggak main, babak kedua baru main, bergantian dengan Arhan, berarti di belakang itu kan ada Ferrari atau dengan Dewangga yang melapis Hotner dengan Rido. Itu kan yang bisa. Jadi dia punya dua pemain memang. Di kiri ada Arhan dan Nathan, di kanan ada Rio dan Bagas. Jadi enak. Jadi kedalamannya hampir sama. Hampir sama. Iya. Bahkan ada pemain seperti Nathan yang bisa bermain sebagai 3 center back. Nah, sekarang kan STY punya 4 pemain. Kalau Nathan katakan asumsinya kita bermain bek kiri. Kalau Anda bermain ada Komang, ada Alfriana, ada Rido sama Yasin Hapner. 4. Dia pilih 2 katakan, Yasin Hapner dan Rido. Gitu. Untuk didampingi salah satu. Siapa? Mau Nathan, mau Ferrari, tergantung aja. Gitu, Bang. Tinggal di depan ini mungkin. Nah, tadi gelandang sudah nih. Depan, Bang. Kita punya berapa tadi? Kalau nggak salah yang dipanggil sama STY itu adalah ini, Bang. Ramadan Sananta. Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Hoki Caraka. 3 pemain. 3. Kalau bicara 3 tidak akan main bersamaan. Iya. Iya kan? Iya. Kita harus punya satu Witan yang bisa didorong ke sini. Makanya saya bilang ada skema tadi, Witan dan Marcelino untuk melapis Ramadan Sananta nomor 9. Ya. Kalau Marcelino tarik ke tengah berarti Rafael yang akan masuk sama di kualifikasi. Rafael, Witan, Sananta. Itu yang terjadi di kualifikasi. Ketika kita menang 9-0 lawan Taiwan dan 2-0 lawan Turkmenistan. 3 pemain ini yang depan dan bisa diaktifkan kembali oleh STY 3-3 ini. Witan di kanan, bisa Rafael di kiri atau pertukaran Witan bisa main dari kiri, tinggal tergantung itu. Mereka berdua bertukar. Tapi kita punya pemain yang memang goal getter dengan nomor 9 Ramadan Sananta. Atau Hoki dimainkan lebih dulu. Kalau di kualifikasi Ramadan, Hoki main di babak kedua. Tapi kalau itu ya? Itu di kualifikasi. Itu tapi yang mau lihat ya? Iya, yang saya lihat langsung. Tapi kan berbeda dengan di kualifikasi di Piala Dunia. Kemana? Hoki selalu bermain kan? Iya. Ditempatkan oleh STY. Mungkin entah dia untuk memberikan jam bermain, terserah STY. Tapi kalau mau gas dari awal, Ramadan. Kembalikan lagi. Hoki kita ini selalu sebut Ramadan. Ramadan. Begitu kejadian di hari hanya Hoki yang masuk. Hoki yang masuk. Tapi itu kan berlaku di senior. Iya. Kalau di junior di U23 yang saya saksikan kemarin selalu Ramadan yang tampil, bukan Hoki. Dan Ramadan insting membuat gol itu jauh lebih kuat, lebih tinggi. Nah di tim senior aja dia sudah di atas Messi kan, 4 gol yang dia buat secara keseluruhan nih, baru di kualifikasi ini. Nah kalau di U23 kemarin dia juga ikut membuat gol-gol ketika melawan Taiwan, Ramadan. Jadi saya pikir dia akan mendapatkan tempat utama. Ya, kalau kita mengacu ke kualifikasi di Solo tahun yang lalu. Karena 3 itu yang ada di depan. Witan, Ramadan, Struijk. Udah. Gitu. Oke. Ramadan, Struijk, Witan. Itu komposisi starting 11 terbaik. Dengan Marcelino bermain dengan Ivar kan? Iya, di belakang. Entah Bagas atau Rio dan Arhan di kanan. 3-4-3. Itu bagus. Kalau Hoki yang masuk,
Ya bisa aja. Bisa Oki saja. masuk. Ramadan berarti main kedua sebagai Kedua. super sub. Dia akan main. Itu aja kelihatan. Memang cuma di situ. Yang kita akan tunggu nantinya.